Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 Maret 2021. Pakailah hidup ini sebaik-baiknya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 16 ayat 18 sampai dengan 31. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang anak remaja ditanyai oleh mentornya saat mengikuti retret. Apa tujuan hidupmu? Dengan sigap anak remaja ini menjawab 4K. Yaitu kuliah, kerja, kaya, kawin. Mempunyai anak dan hidup pasti bahagia. Ini pasti tujuan semua orang, saudara-saudara. Ada salahkah? Sang mentor langsung menambahkan, tapi jangan lupa K yang kelima, yaitu kuburan. Si remaja itu menjadi terdiam dan tertunduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara tentang kuburan, kita semua akan terdiam, tertunduk, atau mungkin juga ketakutan. Apakah kita tak terpikirkan oleh diri kita bahwa tujuan akhir hidup kita adalah kuburan, di mana tempat rumah idaman kita masa depan? Kita sadar kalau sudah saatnya di kuburan, kita terlambat. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan selagi hidup ini? Injil hari ini, Yesus menceritakan bagaimana seorang kaya yang menjadi sadar justru ketika jasadnya sudah berada di liang kubur. Dia lupa mempersiapkan hari esok, yaitu saat kematian itu datang. Dari kisah ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat si kaya tak mengambil kesempatan di masa hidupnya. Dalam kekayaannya dia hidup berfoya-foya, tak peduli dengan orang lain. Diceritakan bahwa orang kaya dan Lazarus si miskin meninggal. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lukas 16 ayat 23. Kisah Injil hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara yang masih hidup ini, agar dapat mengambil kesempatan yang baik di dalam hidup ini. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk melayani, peduli pada mereka yang menderita, dan empati. Janganlah kita seperti orang kaya di dalam cerita ini, saudara-saudara, yang mana hidupnya hanya untuk sendiri, tak memperhatikan orang lain lagi. Apakah cerita ini ingin menyampaikan bahwa orang kaya hidup setelah kematian akan mengalami penderitaan dan orang miskin akan bahagia? Banyak juga, saudara-saudara, orang miskin yang menderita di dalam maut. Inti masalahnya adalah orang kaya itu tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esoknya. Sedangkan Lazarus mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi kematian. Meskipun miskin dan menderita, Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan kepada Allah. Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa mempersiapkan diri untuk hari esok adalah sekarang, bukan nanti, saudara. Jangan terlambat seperti orang kaya tersebut di atas.
Kita harus dapat mengambil kesempatan di dalam hidup ini untuk melakukan yang baik kepada sesama sebagai memuliakan Tuhan. Bukan sesudah nanti, saudara. Kita juga mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Percaya pada Injil adalah pada waktu hidup dan bukan sesudah mati. Waktu hidup ini adalah singkat, saudara-saudaraku. Sudahkah kita mengambil kesempatan di dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk mewartakan Injilnya, untuk memperhatikan orang-orang lain? Ayo, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita tunda lagi, saudara. Waktu tak akan kembali. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Pakailah hidup ini sebaik-baiknya, saudara-saudara. Jangan tunda lagi. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Mari kita mau persiapkan hidup kita untuk akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih waktu kehidupan yang telah Kau berikan. Bimbing dan pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengambil kesempatan dalam hidup ini sebaik-baiknya demi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.